Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama yang saya sangat hormati. Perkenalkan, nama saya Wiwin Sunarsi Tubagus. Saya merupakan Widaiswara Ahli Madya di Balai Diklat Keagamaan Manado. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi udar asumsi membangun perspektif. Baiklah Bapak dan Ibu, sudah siap untuk kita bahas materi ini? Oke, kalau sudah siap, pertama-tama kita akan memahami suatu materi tentang peta bukan wilayah atau the map is not the territory. Nah, Bapak dan Ibu, jika saat ini saya meminta Anda untuk menggambar suatu peta, ya, suatu peta dari rumah Anda menuju ke tempat pelatihan ini. Kira-kira apa yang Bapak dan Ibu akan gambar? Oke, silakan berpikir dahulu. Nah, sudah apa yang dipikirkan? Oke, saya akan mencoba menebak jalan pikiran Bapak dan Ibu. Saya berasumsi Anda akan membuat suatu garis, ya, mungkin saja garis lurus ataupun ada bengkok-bengkok, ya, dari rumah Anda ke tempat pelatihan ini, ya. Tapi sadar tidak Bapak dan Ibu, jika ada dua orang di tempat ini yang rumahnya berdekatan, ya, apakah mereka akan menggambar suatu jalur yang sama atau suatu peta yang sama? Saya pastikan tidak, ya Bapak Ibu. Atau Anda bandingkan peta yang Anda buat, kemudian Anda ambil handphone Anda, buka Google Maps, kemudian Anda searching jalur pelatihan jalur dari rumah Anda menuju ke tempat pelatihan ini, ya. Apa yang kira-kira Bapak dan Ibu dapat? Apakah sama? Tentu saja tidak Bapak dan Ibu, ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena sebenarnya peta itu bukanlah teritori, ya Bapak Ibu. Peta adalah asumsi yang ada di kepala kita. Nah, yang dimaksud dengan teritori itu apa? Nah, teritori itu adalah fakta, ya. Jadi konsep peta bukan wilayah atau the map is not the territory ini sebenarnya berasal dari seorang antropolog yang bernama Gregory Bateson, ya. Jadi itu membantu kita memahami bahwa sebenarnya apa yang ada di kepala kita itu hanya merupakan sebuah asumsi, ya, bukan suatu fakta yang sebenarnya. Nah, jadi peta yang dimaksud oleh Gregory Bateson itu, ya, peta yang ada di kepala kita itu merupakan suatu realitas internal yang mewakili isi kepala kita, ya. Sedangkan wilayah atau teritori adalah realitas eksternal yang mewakili segala peristiwa atau kejadian di luar kepala manusia dan bersifat faktual atau nyata. Oke. Nah, apa yang terjadi di luar kepala kita Bapak Ibu sebenarnya itu tidak sama dengan yang terjadi di dalam kepala kita, ya. Jadi Bapak dan Ibu memikirkan mengenai suatu peristiwa yang terjadi, kemudian sudah membuat kesimpulan, ya. Tapi sebenarnya itu bukan fakta. Kan setiap orang punya asumsi yang berbeda-beda. Nah, untuk membantu kita membuat kesimpulan,
yang mungkin, yang kesimpulan yang tepat, kita bisa menggunakan konsep yang namanya ladder of inference atau tangga interferensi. Ya, apa sih ini tangga interferensi? Ya, jadi kita bertindak dan membuat keputusan berdasarkan kesimpulan yang kita buat kan? Apakah nantinya kita akan menyesali kesimpulan yang kita buat atau tindakan yang kita buat berdasarkan kesimpulan ya yang kita simpulkan atas suatu peristiwa ya. Jadi kita cenderung sebenarnya membuat kesimpulan tanpa membuat suatu atau mengalami suatu proses yang namanya proses penalaran ya. Jadi ladder of inference atau tangga interference yang dikembangkan oleh mantan profesor Harvard yang bernama Chris Argyris itu dapat membantu kita untuk step by step ya, dari keadaan yang kita lihat atau data yang kita dapat menuju ke kesimpulan yang nantinya akan kita buat ya. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam ladder of inference ini ada beberapa step ya. Ya, yang pertama actual of experience, yaitu data yang ada sekarang. Kemudian data yang ada sekarang, apakah kita akan telan mentah-mentah kemudian misalnya ada suatu kejadian yang membuat kita terprovokasi, apakah kita akan melewati suatu proses penalaran sehingga kita langsung kepada kesimpulan? Jangan dulu ya. Kita harus melewati tahap yang namanya selected data. Jadi ada data-data yang harus kita pilih dulu ya. Dari actual of experience itu kita harus memilih beberapa data. Kemudian kita melangkah ke step yang selanjutnya, yaitu added meaning atau memberi makna. Kemudian kita tak sampai pada assumption atau asumsi. Nah, di tahap ini kita sudah mulai membuat asumsi ya, berdasarkan data-data yang sudah kita seleksi dan kita menambahkan makna di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada yang namanya conclusion ya. Jadi sesudah kita membuat asumsi berdasarkan data-data yang sudah kita seleksi, kemudian kita membuat suatu kesimpulan. Dari kesimpulan itu akan menjadi yang namanya beliefs atau keyakinan. Setelah kita mempunyai suatu keyakinan atas segala sesuatu, barulah kita action atau bertindak ya. Jadi proses untuk melakukan suatu tindakan itu berdasarkan bukan lagi hanya sekedar kita melewatkan prosesnya, tetapi kita sudah bernalar dulu, kita melalui suatu proses yang namanya ladder of inference ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, sehingga suatu fakta, suatu data yang kita terima ya, menyebabkan reaksi kita itu tidak terburu-buru, tetapi kita bernalar dulu untuk kita mengambil suatu keputusan. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk menyimpulkan atau membuat tindakan dari setiap persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita sehari-hari. Begitu pula dengan moderasi beragama. Jangan ada isu-isu tentang keagamaan kemudian kita langsung terpancing, tetapi kita harus membuat suatu penalaran dulu. Masa-masa kita berpikir, masa-masa kita seleksi datanya, kita menambahkan nilai, kemudian baru kita membuat asumsi, kesimpulan, kemudian keyakinan, setelah itu tindakan. Jadi begitu saja video kita hari ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kita ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian.